Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang hari tak akan pernah terhenti sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita ambil saat teduh kita sejenak dan kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk tertuju kepada Tuhan. Panggilan berbakti di dalam Mazmur 89 ayat yang kedua sampai ketiga. Nyanyian pengajaran etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu bisa berkumpul beribadah kepadamu. Tuhan, terimalah bakti kami sebagai sujud syukur kami kepadamu atas segala berkat pertolonganmu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap yang ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat satu pujian kita, dalamnya kasih-Mu Bapa. Bersujud kepada-Mu, oh Yesus.
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-43 sampai ke-45. Lukas pasal yang ke-6, ayat 43 sampai 45. Begini bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buah-buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala jemaat kita, mari kita angkat satu pujian, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pada gembala jemaat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7 yang akan mendasari khotbah pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk belajar dari firman-Mu, sehingga dari penjelasan firman yang hamba sampaikan, setiap jemaat dan pada akhirnya lakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami jalani ini hidup karena percaya atas firman Tuhan. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman, dan kami semuanya siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan dari setiap yang kami percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah Gereja Kasih Karunia. Kalau minggu kemarin, gerejaku tanggung jawabku. Berbicara tentang gereja, berbicara tentang jemaat. Sekali lagi, apakah Bapak Ibu Saudara bersemangat ketika membicarakan gereja? Kita rindu setiap membicarakan gereja, hati kita selalu antusias. Kenapa? Karena gereja adalah kumpulan orang percaya yang terpanggil keluar untuk melayani Allah dan sesama. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hidup kita yang dulu tidak punya pengharapan sekarang memiliki pengharapan di dalam Dia. Kita yang seharusnya binasa karena dosa kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Orang yang percaya,
orang-orang yang diselamatkan, orang Kristen lahir baru, kerinduan hatinya adalah ucapan syukur yang melimpah atas berkat Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Kerinduan hatinya dari setiap orang percaya semakin hari semakin benci dosa. Kerinduan hati orang percaya adalah ingin orang lain diselamatkan dan ingin menambahkan pengetahuan kebenaran dalam dirinya, sehingga semakin dia tahu kebenaran, dia semakin ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus selalu antusias ketika kita membicarakan jemaat. Nah, pada pagi hari ini dari nas firman Tuhan, Rasul Paulus kembali memberikan suratnya kepada jemaat di Korintus. Kalau suratnya yang pertama, Paulus menegur jemaat, menasihati jemaat karena ada perpecahan, karena ada pengajar-pengajar palsu yang mempengaruhi jemaat sehingga jemaat tidak lagi berdiri teguh di atas firman Tuhan. Ada dosa yang kembali dimunculkan di dalam jemaat, kembali kepada kehidupan lama. Dan di suratnya yang kedua ini, Rasul Paulus kembali meneguhkan jemaat dan memberi contoh bahwa ada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat yang dalam keadaan kesulitan, miskin, dalam penderitaan, dalam aniaya, tetapi mereka dapat menunjukkan kelimpahan kasih karunia yang nyata dari pemberian, dari pelayanan, dari dukungan kepada orang-orang kudus. Jadi di dalam pasal 8 ini, Rasul Paulus ingin mengajak jemaat di Korintus supaya pertobatannya itu dengan perbuatan yang nyata, dengan memberi contoh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia, ada jemaat Filipi, ada jemaat Berea, ada jemaat Tesalonika, dan itu menjadi contoh nyata bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan jemaat Tuhan dalam keadaan yang buruk sekalipun, mereka dapat menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang kudus. Mari kita kembali melihat di pasal yang ke-8 dan kita akan belajar bagaimana jemaat Gloria Kain menjadi jemaat kasih karunia. Bukankah dalam kehidupan kita berjemaat kita sudah melimpah dengan kasih karunia? Untuk bisa menikmati gedung gereja yang bagus, penata layanan, para pemimpin yang tersedia, kasih karunia begitu melimpah sehingga kesempatan kita bisa ambil bagian dalam berbagai pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Dan bukankah itu kasih karunia? Segala berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saya dan saudara, bukan itu kasih karunia? Dalam keadaan yang sulit pun kita masih bisa bersyukur, itu adalah kasih karunia. Kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan, kesempatan kita untuk menjadi pemimpin di dalam jemaat, bukankah itu menjadi kasih karunia? Sehingga kita rindu bahwa jemaat Gloria Kain menjadi jemaat yang melimpah dengan kasih karunia. Dengan belajar dari apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang disuruh belajar dari kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan apa yang terjadi di dalam jemaat di Makedonia. Kenapa dikatakan bahwa jemaat Makedonia dalam keadaan miskin? Mengapa dikatakan jemaat di Makedonia dalam keadaan yang menderita karena penganiayaan? Saudara bisa saksikan bahwa pelayanan Paulus ketika di Filipi mendapatkan aniaya sehingga dia harus masuk penjara bersama dengan Silas. Yudaisme begitu gencar menghalangi pelayanan Paulus dengan memakai tangan pemerintah, sehingga pelayanan Paulus dibuat sangat susah oleh mereka. Nah, tetapi dalam keadaan yang susah itulah jemaat terbentuk.
Berdirilah jemaat, kumpulan orang percaya. Sehingga mereka dapat menunjukkan kepada jemaat-jemaat yang lain bahwa iman mereka di dalam Yesus Kristus telah mengubah hidup mereka. Dari kehidupan yang tidak memiliki pengharapan, menjadi kehidupan yang melimpah dengan makna hidup. Dari kehidupan yang meskipun menderita tetapi ada kemurahan hati yang bisa mereka tunjukkan. Kenapa? Karena Injil keselamatan. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus telah mengubah kehidupannya. Ini juga mengubah kehidupan kita sebagai jemaat. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Situasi semua terdampak oleh adanya virus corona sehingga semua susah hidup ya. Bisa pergi kemana-mana, gimana? Semua udah jadi gemuk semua badannya, atau jadi kusam semua. Nah ini sebenarnya situasi kita tinggal di rumah ini harus semakin kita banyak berdoa. Semakin banyak membaca firman Tuhan. Semakin banyak bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak ada istilah susah lagi ya. Tidak ada istilah BT atau dan sebagainya. Seharusnya orang percaya itu banyak cara untuk mereka bisa semakin bertumbuh. Apalagi sekarang mudah sekali kita bisa mengakses khotbah-khotbah dari berbagai pengkhotbah yang bagus-bagus ya. Kita semua diberkati oleh pengajaran firman. Nah, jemaat yang dikasih itu belajar dari jemaat di Makedonia. Ini akan mendorong kita sebagai jemaat Gloria Kain hari ini dengan situasi sekarang ini. Apakah kita mau memiliki satu kelebihan dari jemaat-jemaat di Makedonia? Mau menjadi teladan bagi jemaat yang lain dalam hal apa? Dalam hal memberi, dalam hal berbagi. Menjadi berkat dengan mengambil bagian, mau ambil bagian untuk melayani orang-orang kudus, mau mendukung pekerjaan Tuhan. Kadang di setengah situasi yang sulit ini, semua orang sedang tiarap semua ya. Termasuk dompetnya tiarap, tidak mau dibuka untuk berbagi ya. Untuk diri saja susah apalagi untuk orang lain. Tetapi dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, pada waktu itu jemaat Korintus itu diajari, lihat loh itu jemaat-jemaat di Makedonia. Dalam keadaan yang miskin, semiskin-miskinnya ya karena aniaya ya. Dalam keadaan yang menderita, sesusah-susah hidup mereka. Mereka masih bisa memancarkan kesaksian sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan Yesus. Apa saja yang dapat kita pelajari dari kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia, sehingga kita jemaat Gloria Kain bisa berkata bahwa kami adalah jemaat kasih karunia, jemaat yang melimpah dengan kemurahan Tuhan. Beratnya meringankan langkahku untuk berbagi. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2 berkata, saudara-saudara, hendak memberitahukan kepada tentang karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Beratnya hidup seharusnya meringankan langkah kita untuk berbagi. Itu yang dialami jemaat. Betapa mereka susah. Secara ekonomi mereka sulit. Secara keamanan mereka terancam. Tetapi ketika beban hidup itu dianggap sangat memberatkan hidupnya sehingga dia terkungkung dan tidak berdaya untuk memikirkan orang lain. Yang terjadi beratnya hidup itu akan semakin menjadi beban yang membelenggu mereka. Tetapi jemaat di Makedonia tidak mau bersikap seperti itu. Di dalam beratnya hidup mereka mau meringankan tangannya untuk diulurkan bagi jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Hatinya
diliputi dengan ucapan syukur. Pemberian yang diberikan itu sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang sudah mereka terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami beratnya hidup? Ketika hidup yang semakin berat ini ditambah lagi dengan sikap hidup kita yang egois, wah itu tambah semakin berat ya. Atau menggunakan kesusahan untuk menarik belas kasihan orang, ya ini bahaya juga ya. Dulu pernah ada berita seorang pengemis ditangkap oleh Satpol PP, ya. Rupanya di gerobaknya itu penuh dengan uang ya 25 juta kalau nggak salah. Orang berbelas kasihan memberi kepada dia, tapi rupanya di kampung dia rumahnya lebih megah dari rumah saudara di sini. Apakah kita mau menggunakan beratnya hidup ini untuk meminta-minta? Oh tidak. Apakah kita mau menjadikan beratnya hidup ini menjadi sungut-sungut dan bahkan marah kepada Tuhan? Atau kita menggunakan beratnya hidup ini untuk semakin meringankan tangan kita sehingga bisa terulur dan berbagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Seorang bapak ketika dia bekerja, apa yang dia kerjakan itu tidak lagi memusingkan capeknya, susahnya, bahkan beratnya pergumulan yang dia jalani. Karena dia memikirkan bahwa keluarganya di rumah sedang menanti dia. Dari setiap rezeki yang dia terima itu akan berguna bagi keluarganya. Seorang bapak yang baik tentu akan mengerjakan meskipun itu berat, itu menjadi di benaknya itu ringan. Karena ada sukacita ketika dia pulang dapat membawa rezeki kepada istri dan anak-anaknya. Dan itulah jemaat di Makedonia. Dan apakah kita mau menjadi jemaat yang murah hati? Harus. Jangan sampai susahnya hidup membuat kita menutup pintu berkat kita sendiri. Yang kedua, biar miskin asal murah hati. Nah ini, jemaat di Makedonia memaknai kemiskinan itu bukan untuk minta dibelas kasihani. Memaknai kemiskinan itu bukan kutukan Tuhan. Ya, kadang-kadang orang berkata miskin karena dikutuk Tuhan. Nah, dia orang percaya. Jemaat-jemaat di Makedonia itu buah dari pelayanan Rasul Paulus. Buah dari pemberitaan Rasul Paulus. Mereka sudah bertobat, sudah percaya Yesus. Ya karena memang keadaannya yang susah. Tapi jangan dianggap itu kena kutuk, tidak. Ya. Tetapi mereka bisa memaknai dalam keadaan yang miskin. Mereka menunjukkan kemurahan hati. Beda soal kalau orang yang tidak kenal Tuhan, dia semakin susah hidupnya, dia semakin berusaha untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah ini yang luar biasa di sini. Jadi mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan mereka juga berusaha lagi bahkan melampaui kemampuan mereka untuk memberikan bagi sesamanya. Kalau dihitung-hitung siapa yang lebih miskin? Orang yang memberi atau yang menerima? Bapak ini kasih Tuhan Yesus. Tetapi jemaat di Makedonia meskipun miskin mereka murah hati. Ini yang patut kita tiru. Jangan karena kemiskinan dijadikan alasan untuk berbuat jahat. Karena kemiskinan lalu kita memaklumi kalau dia melanggar hukum. Tidak seperti itu. Jemaat yang mau menjadi kasih karunia, artinya setiap kesempatan untuk berbagi itu adalah kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan. Kalau kita mau berbagi itu anggaplah sebagai kasih karunia. Ya. Jangan pakai prinsip kalau kita
berbagi itu akan kurang. Nah, itu memang prinsip yang pada umumnya seperti itu. Kalau kita berbagi kan kita kurang dari kantong kita berikan kan ini kurang ya. Tapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah tahu artinya kasih Bapa, itu kita akan memiliki satu sikap hidup yang benar. Setiap kesempatan untuk berbagi, terlebih lagi kepada orang-orang kudus, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan, itu sebagai kesempatan atau kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mencari kesempatan untuk berpengalaman menikmati kasih karunia Allah. Jadi mirip-mirip ya. Di pasal 8 ayat 5 dan 6 ini berkata, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Jemaat di Korintus yang melimpah dengan karunia rohani, orang-orang hebat ada di sana. Dibukakan mata rohani mereka agar mereka melihat jemaat-jemaat di Makedonia dalam kemiskinan, dalam penderitaan, mereka dapat menunjukkan satu kemurahan hati. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan Jemaat Gloria Kayen? Apakah kita mau mencari kesempatan untuk berpengalaman dengan Allah dalam hal menjadi saluran berkat? Apakah Bapak Ibu Saudara mempunyai pengalaman bagaimana hidup saudara mengalami pertolongan Tuhan? Tentu kita semuanya banyak pengalaman. Saya dalam hidup yang saya jalani ini banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan ajaib. Saudara bisa saya ceritakan ketika saya dulu waktu menyusun tugas akhir sakit 1 bulan penuh itu. Sampai akhirnya saya datang ke dokter itu di bawah kampus itu di bawah itu dekat pasar. Itu ada dokter dan saya berobat di situ sore-sore. Dan ketika mau bayar dokter itu enggak usah bayar lah. Silakan dibawa pulang uangnya gitu. Semoga cepat sembuh kata dia. Wah, luar biasa. Dan betul sembuh saya. Akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan belum lagi selama saya kuliah, Tuhan menyediakan pertolongan. Tuhan cukupkan. Belum lagi saya pelayan di berbagai daerah. Bagaimana Tuhan memelihara. Bagaimana memulai jemaat hanya dengan beberapa orang. Dan Tuhan menolong. Bagaimana ketika perjalanan dalam pelayanan harus menempuh sekian jam dan lampu mati dan ada orang tolong menuntun dengan lampu di belakangnya, bukankah itu penyertaan Tuhan? Belum lagi sakit parah, hampir mati beberapa kali, Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup. Itu kalau kita merenungkan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apakah mau kita tidak melanjutkan pengalaman rohani itu untuk kita menjadi saluran berkat bagi orang lain? Apakah kita mau mencari kesempatan? Nah, di situasi sekarang ini kan sebenarnya banyak orang yang perlu ditolong. Dan kita harus berdoa, Tuhan beri kesempatan ya, untuk menolong. Kadang-kadang saudara punya uang, kalau nggak ada kesempatan ya nggak bisa menolong. Ya. Jadi jangan tunggu punya banyak uang dulu. Ya. Setiap ada kesempatan gunakan itu untuk berbagi. Ya. Kadang-kadang orang berpikir untuk diri sendiri saja sudah susah. Gitu. Apalagi mau bantu orang lain.
Apalagi mau sumbang sana, sumbang sini, aduh susah sekali hidup ini. Tetapi kalau kita mau berpengalaman dengan berkat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita berbagi, nanti Tuhan sediakan lagi. Kita berbagi lagi, Tuhan sediakan lagi. Terlebih lagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mendukung jemaat yang kekurangan, gereja lain maksudnya yang kita dukung. Mendukung sekolah, kita punya sekolah teologi, kita beri persembahan kita. Tidak banyak, tetapi ada satu kerinduan untuk memberi. Ketika nanti diberi berkat lebih, kita akan beri lagi yang lebih banyak. Ketika ada pergumulan teman berkaitan dengan pelayanan, hati kita harus selalu menunjukkan belas kasihan. Belas kasih yang melimpah seperti hati Yesus yang selalu digerakkan oleh belas kasih. Sehingga dia memberi. Jemaat-jemaat di Makedonia menjadi contoh. Supaya jemaat di Korintus yang melimpah dengan karunia rohani itu. Jemaat Korintus yang melimpah dengan orang-orang yang hebat-hebat dalam pelayanan, dalam berjemaat. Tunjukkan dengan satu kesederhanaan. Jemaat-jemaat Makedonia menjadi contoh bagi mereka. Bahwa pertobatan mereka, iman percaya mereka kepada Yesus Kristus, keselamatan yang sudah mereka terima, mereka ekspresikan dengan ucapan syukur, dengan mau berbagi, mau mendukung pelayanan. Semakin perkaya dengan pelayanan kasih. Di ayat 7 berkata, sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kerinduan hati Rasul Paulus pada waktu itu adalah jemaat memiliki pelayanan kasih. Jemaat-jemaat semakin diperkaya dengan pelayanan. Apakah kita mau menjadi gereja yang menumpuk harta ya? Di rekeningnya itu jumlahnya besar. Tapi tidak pernah berbagi. Maunya masuk terus gitu ya. Tidak mau berbagi. Di tengah kesulitan seperti inilah sebenarnya gereja-gereja yang dilimpahi dengan berkat Tuhan itu waktunya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berbagi. Apakah kita mau menjadi gereja yang egois ya? Yang selalu memikirkan menambah fasilitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, fasilitas di dalam gedung gereja itu kalau dituruti itu kurang terus ya. Udah kursinya sudah seperti ini, kurang lagi beli lagi yang seperti ini. Sound systemnya sudah mantap, kurang lagi tambah lagi. Kalau perlu layarnya itu yang dulu kecil belikan lagi yang besar. Itu kalau dituruti itu kurang terus. Apakah kita mau menjadi gereja yang seperti itu? Yang tidak peduli dengan sekitar kita. Apakah kita mau menjadi gereja yang bangga kalau di rekening gerejanya itu digitnya itu banyak. Bukan hanya nolnya 3 ya, tapi nolnya bisa 9 itu bangga sekali. Apakah kita mau seperti itu? Kan tidak. Jemaat-jemaat di Makedonia dengan keadaannya yang miskin, dengan kondisi mereka yang teraniaya, hati mereka selalu menunjukkan kegairahan untuk berbagi berkat. Bahkan mereka memberi melampaui apa yang diharapkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kan kita menilai segala sesuatu itu dari wahnya ya. Saya pernah dulu diundang gereja untuk berkhotbah di desa. Saya datang itu ya pikiran saya ya biasa saja namanya gereja desa ya. Tetapi rupanya itu disambut sudah apa? Saya datang itu sudah disiapkan itu di
Di pastorinya itu sudah ada tengkleng ya, pada waktu itu tengkleng. Wah, luar biasa. Bahkan pulang habis khotbah ada persembahan kasih dan wah luar biasa. Pernah juga saya diundang gereja kota yang besar. Itu jangankan dikasih sarapan, itu aja dikasih apa gitu. Jadi bukan membandingkan, tetapi sebenarnya kita mau menilai ya, mau melihat ya. Kadang kita ini salah dalam penilaian. Nah, ini yang dimaksud Paulus dari memberi apa yang melebihi yang diharapkan. Gereja-gereja yang terus berjuang, yang bergumul dengan hidupnya, tapi masih mempedulikan gereja yang lain. Masih bisa memberi yang terbaik bagi pelayanan yang ada. Tuhan pasti berkati. Penyertaan Tuhan ajaib. Di tengah kesulitan sekalipun, mereka masih bisa bertahan. Imannya, keteguhan hatinya dalam pelayanan, Tuhan akan melihat dan memberkati. Yang dikasih Tuhan, maukah kita menjadi gereja kasih karunia? Maukah gereja Gloria Kayen menjadi gereja yang melimpah dengan kemurahan hati? Jangan melimpah dengan uang, bahaya ya. Kadang-kadang godaannya kalau melimpah dengan uang itu kan maunya itu diperbanyak, semakin diperbanyak ya. Kalau bisa tuh nolnya bukan lagi 3 atau 6 tapi tambah jadi 9 gitu ya. Tapi kita mau menyatakan kasih Tuhan. Kemurahan hati Tuhan itu bisa dilihat dari apa yang kita berikan. Persembahan yang terbaik dari kehidupan orang percaya adalah pemberian yang tulus kepada Allah dan kepada sesama. Kita siap dan kita mau menjadi jemaat yang melimpah dengan kemurahan berkat Tuhan? Bersediakah kita mulai memberikan yang terbaik untuk orang lain? Kalau misalkan saudara belanja ke swalayan, biasanya 1 kantong itu untuk keperluan saudara, belilah 1 kantong lagi, berikan ke tukang parkir. Mudah toh? Berikan lagi, nanti lewat lagi kok lihat ada orang jualan, kasihan. Hatinya tergerak lagi, beri lagi. Itu artinya apa? Artinya kemurahan hati itu kalau tidak segera diwujudkan, itu hanya ada di pengetahuan pikiran saja. Memberi tahu memberi. Berbagi tahu, tapi hanya di apa? Di kepala saja. Tangannya jadi kecil, mengkeret lalu hilang tangannya ya. Tapi harus kita nyatakan. Dan saudara akan berpengalaman, hatimu nanti akan melimpah dengan syukur. Kalau saudara bisa tidur, jangan-jangan hatimu sulit mengucap syukur. Saudara susah makan, tidak selera makan, jangan-jangan saudara hatinya tidak ada kegairahan untuk berbagi. Coba praktekkan. Berbagi, walau sedikit. Nanti saudara akan mengalami sukacita. Dan ini yang dialami jemaat-jemaat di Makedonia. Dan ini juga yang harus dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Apakah kita mau? Puji Tuhan. Jemaat Gloria Kayen harus siap menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Maranatha, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Dan bagian kami adalah mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan sehingga sukacita itu semakin melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, firman-Mu sudah kami terima dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan satu pujian, Ku kagum akan Engkau.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Pada Gembala Jemaat untuk menutup kita dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita sudah selesai dan kita akan menjalani kehidupan kita 1 minggu ke depan, dan mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kebaktian kami sudah selesai. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dengan sikap hati berbakti memuliakan Engkau, biarlah itu semua menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Cukupkanlah mereka dengan rezeki yang daripadamu. Tolonglah setiap kami sebagai jemaat untuk bertumbuh dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup yang kami jalani, hidup untuk menyenangkan hati-Mu dan menjadi berguna bagi sesama kami. Bapa di surga, berkatilah jemaat Gloria Kayen. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, sehingga mereka berkemenangan dan berpengalaman dengan Engkau dalam menyelesaikan pergumulan hidup mereka. Bapa di surga, kami juga bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden hingga sampai pimpinan tingkat daerah. Berikan hikmat, berikan
satu semangat dalam kehidupan para pemimpin kami, dapat menjalankan tugas pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara. Para dokter, tenaga non-medis, relawan, perawat, semua yang berjuang dalam menangani pasien yang terkena dampak dari virus corona. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Setiap pasien yang dilayani dapat sembuh dan ada sukacita dari kesembuhan yang mereka alami, membangkitkan semangat hidup mereka. Berkatilah mereka. Bapa di surga, pada saat kami berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya kami tetap hidup memuliakan Engkau dan berkenan kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita. Maranatha.